Halo adik-adik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini saya akan coba bahas mengenai bangun datar segi 4. Dipelajari di kelas 7 semester genap. Jangan lupa di subscribe dan di like untuk mengetahui video-video pembelajaran dari saya. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 rusuk atau sisi dan titik sudut. Segi 4 memiliki 2 bidang diagonal. Bentuk segi 4. Ada beberapa bangun datar yang termasuk segi 4. Yang pertama, persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Untuk video kali ini saya akan coba bahas persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat. Sedangkan untuk trapesium, layang-layang, dan segitiga akan saya bahas di video selanjutnya. Maka dengan itu untuk adik-adik sekalian, silakan di subscribe dan di like. Baiklah, untuk yang pertama persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan keempat sudutnya siku-siku. Ya, persegi panjang ABCD. Sisinya ada 4, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Sedangkan panjang itu ada AB sama juga dengan CD. Yang lebarnya adalah BC dan AD. Sudutnya ada 4, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Inilah yang dikatakan tadi sudutnya siku-siku. Diagonal, diagonalnya A ke C itu termasuk diagonal, ya. B ke D, ya. Itu untuk diagonalnya. Diagonalnya sama panjang. Sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama besar, ada 2 pasang. Yang mana sisi AB berhadapan dengan CD. Itu 1 pasang. BC dengan AD. BC dengan AD berarti ada 2 pasang. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, ada 2 pasang. Yang mana AB sejajar dengan CD, 1 pasang. BC sejajar dengan AD, 2 pasang, ya, pas 2 pasang. Kita lanjut yang ketiga, keempat sudutnya 90 derajat, yang mana itu sudut A 90, sudut B juga 90, sudut C 90, dan sudut D 90, ada 4. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya sama besar, yaitu AC sama besarnya dengan BD. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama besar, ya. AC ini dengan BD membagi 2 sama besar. Pertengahnya ini sama besar, ya. Itulah beberapa sifat dari persegi panjang. Sekarang kita tentukan dulu luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang, panjang, lebar. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya P, lebarnya disingkat dengan L. Maka luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, P kali L. Keliling persegi panjang, yaitu keliling yang mana dikatakan keliling? Ini panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Ya, panjangnya ada 2, maka sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Biar lebih jelas untuk siswa sekalian, perhatikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, sebuah persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 15. Tentukan luas dan keliling. Diingat kembali, luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya udah ada 30, lebarnya udah ada 15. Tinggal kita substitusikan 30 kali 15 sama dengan 450 cm pangkat 2. Yang kedua ditanyakan adalah keliling.
Keliling itu adalah 2 kali P tambah 2 kali L. P-nya udah ada. L-nya udah ada. 15. Berarti 2 kali 30 tambah 2 kali 15. Sama dengan 60 tambah 30 sama dengan 90 cm. Inilah beberapa contoh untuk persegi panjang. Biar lebih jelas lagi, contoh yang kedua. Keliling sebuah persegi panjang 30 cm dan lebarnya 6 cm. Tentukan panjang persegi panjang tersebut. Diketahui sebuah keliling dan lebarnya. Maka keliling itu rumusnya adalah 2P tambah 2L. Keliling diketahui 30, 2P tambah 2 kali L-nya diketahui lebarnya 6. 2 kali 6 itu 12, maka 30 sama dengan 2P tambah 12. 12-nya kita pindahkan, positif pindah jadi negatif. Berarti 2P sama dengan 30 kurang 12. Di mana 30 kurang 12 itu adalah 18. Maka P sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9 cm. Inilah beberapa contoh untuk persegi panjang. Kita lanjut yang kedua. Untuk adik sekalian, persegi. Ya. Sifat persegi yang pertama, keempat sisinya sama besar, yaitu ini AB, sama besarnya dengan BC, sama juga dengan CD dan sama dengan AD. Sisinya ini semuanya sama besar. Sifat yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dua pasang, ya AB sejajar dengan CD, betul. BC sejajar dengan AD, berarti ada dua pasang. Yang ketiga, keempat sudutnya 90 derajat, yaitu yang mana itu? Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besarnya 90 derajat. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya sama besar, diagonalnya itu A ke C, ya, B ke D. Nah, diagonalnya sama besar. Yang kelima, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Yang keenam, diagonalnya membagi sudut-sudut persegi sama besar. Ya, sudutnya di sini sama. Ya, sudutnya sama. Ya, ini sama. Oke. Inilah sifat dari persegi. Sekarang kita menentukan untuk luas dan keliling persegi. Luas persegi, panjang kali lebar, di mana panjangnya AB, lebarnya BC. Di sini sisinya sama. Dengan sifat yang pertama, keempat sisinya sama besar. Maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi, atau S kuadrat. Sedangkan untuk keliling, 4, ini ada 4 sisinya. 4 kali sisi ya. Inilah kita pergunakan untuk persegi. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 meter, tentukan keliling dan luas. Ya. Keliling 4S dengan sisinya diketahui 18. Maka keliling sama dengan 4 kali 18 kalikan sama dengan 72 meter. Maka keliling dari taman adalah 72 meter. Sekarang kita cari dulu luas taman. Luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya 18 kali 18, maka 324 meter pangkat 2. Ya, maka luas taman sama dengan 324 meter pangkat 2. Jadi untuk adik-adik sekalian, ini tinggal disubstitusikan lagi untuk rumus dari luas persegi dan keliling dari persegi. Biar lebih jelas lagi, amati contoh yang kedua. Luas persegi 729 cm pangkat 2, tentukan panjang sisinya. Apa yang diketahui di sini? Diketahui adalah luas. Berarti patokan kita adalah luas. Luas itu 729, luas itu rumusnya adalah S kuadrat. Maka S kuadrat atau sisi kali sisi ya, S kuadrat sama dengan 729. Lawan kuadrat itu adalah akar, maka S sama dengan akar 729. Jika 729 ini kita akarkan, maka nilainya adalah 729 sama dengan 27. Maka panjang sisinya adalah 27.
7. Kita lanjut yang ketiga, jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD. Sifat jajar genjang yang pertama, sisi yang berhadapan sama besar. Ada 2 pasang. Yang mana? AB sama besarnya CD. 1 pasang. AD dengan BC. Ya, berarti ada 2. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Ya, yang berhadapan sejajar. Sama seperti tadi, AB sejajar dengan CD. Sedangkan CB atau BC sejajar dengan AD. Sifat yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Yang mana sudut yang berhadapan? Sudut A berhadapan dengan sudut C, ya. Sedangkan sudut B berhadapan dengan sudut D. Artinya sama, ya. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Ya. Yang keempat, diagonalnya saling membagi 2 sama besar. Ini diagonalnya 2 sama besar, berarti membagi 2 sama besar, ya. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Yang berdekatan berarti sudut A berdekatan dengan sudut D. Maka jumlah sudut A dengan jumlah sudut D itu 180, atau B dan C jumlahnya 180. Boleh juga sudut A tambah sudut B, ini berdekatan 180, atau sudut C dan sudut D jumlahnya 180. Luas dan keliling jajar genjang. Untuk menentukan luas dari keliling jajar genjang diperhatikan, kita uraikan dulu tingginya. Tinggi jajar genjang ini adalah T. Maka yang pertama, keliling jajar genjang, kalau kita menentukan keliling, jumlahkan sisinya ya. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan untuk luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Ini kita pergunakan nanti ya, biar lebih jelas. Perhatikan contoh. Jika panjang AD 5 cm, DC 9 dan EB 6, tentukan luas dan keliling jajar genjang. Kita gambarkan dulu. ABCD. AD diketahui 5, sedangkan DC diketahui 9, E ke B ya. E ke B itu adalah 6. DC itu sama dengan DC sama dengan AB ya, yaitu 9 cm. A ke D itu 5 cm. Maka keliling jajar genjang itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Maka kita jumlahkan, AB-nya tadi 9, ini sama ya, 9 tambah, ini juga 5, 9 tambah 5, sama dengan 28 cm. Sekarang kita mau menentukan luas dari jajar genjang. Ini dia, kita sebut untuk menentukan tingginya ini E. Maka E ke B, EB itu adalah 6, ya. E ke B 6, sedangkan A ke B adalah 9. Berarti A ke E berapa? 3, ya. Ini EB 6, maka A ke E itu adalah 3. 9 kurang 6, ya. Maka ini berlaku teorema Pitagoras untuk menentukan tinggi. Ini segitiga siku-siku ya. Maka tinggi kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah ini tadi panjangnya 3. AE 3 ya. 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Maka T akar 16 sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB. Berapa panjang AB? Itu adalah 9. Tingginya ini yang udah kita peroleh 4. 9 kali 4 sama dengan 36 cm pangkat 2. Ya. Untuk contoh kedua dari jajar genjang, tentukan nilai X dan Y dari gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Oke, ini 80 sudut A. 2X, 2Y tambah 10. Penyelesaian, yang ditanya nilai X dan nilai Y. Diingat ya, sudut A yang berdekatan itu tambah sudut D itu 180 derajat. Dan sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Sudut A 80, sudut D itu 2X. Ya.
Sudut A berarti 2X tambah 80 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan pindahkan 180 kurang 80. Maka 2X sama dengan 100. Maka X-nya sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50. Sekarang tinggal menentukan Y. Ini sudut A dan sudut B itu jumlahnya 180. Ya, 2Y tambah 10 tambah 80 sama dengan 180. Lihat sifat ini. Sudut A tambah sudut B 180. Jumlahkan dulu 90, 2Y tambah 90 sama dengan 180, pindahkan. 2Y sama dengan 180 kurang 90, maka 2Y sama dengan 90, maka Y sama dengan 90 bagi 2, sama dengan 45 derajat. Maka nilai X dan nilai Y-nya bisa ditentukan. Kita lanjut yang keempat, belah ketupat yang terakhir untuk video ini. Belah ketupat, perhatikan A, B, C, D. Sifat belah ketupat yang pertama, keempat sisinya sama besar, hampir sama dengan persegi ya. Sisinya sama besar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, dua pasang sama, AB dan CD, AD dengan CB ya. Ini. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar, B dan D ya, A dan C, sudutnya sama. Yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama besar. A ke C, B ke D. Itu diagonalnya. Yang kelima, diagonal membagi sudut. Sudut belah ketupat sama besar. Ini membagi sama besar A-nya ke sini, sama besarnya ya. Demikian juga untuk B ke sini, dan ke D. Yang keenam, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat, sama dengan sudut A dan sudut B berdekatan jumlahnya 180, atau demikian juga C ke D, sama halnya seperti jajar genjang tadi. Oke. Kita menentukan luas dan keliling belah ketupat. Untuk belah ketupat, ini sisinya sama semuanya, ya. Ini disebut diagonal pertama, dan ini disebut diagonal kedua. Keliling belah ketupat itu sama dengan jumlahkan aja AB tambah BC tambah CD tambah AD. Itu tadi ada sisi, satu sisi. Berarti ada 4, berarti sama dengan 4S. Itu untuk keliling belah ketupat. Sedangkan untuk luas belah ketupat, setengah kali AC kali BD. AC kali BD. AC kali BD. AC itu diagonal 1, BD itu diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Inilah kita pergunakan nantinya untuk menentukan luas dan keliling belah ketupat. Contoh soal. Pada belah ketupat PQRS, besar sudut PQR 50 dan tentukan besar sudut PSR dan PRQ. Kita gambarkan dulu belah ketupatnya ya. Kita sebut P, ini Q, R, S. Yang pertama diketahui sudut PQR. PQR ini 50 derajat. Tentukan sudut besar sudut PSR. PSR ini yang ditanyakan ya. Maka diingat, sudut P sama dengan sudut R yang berhadapan ya. Sudut Q sama dengan sudut S. Maka sudut PQR, PQR sama itu dengan sudut PSR. Ya, PSR yaitu 50 derajat. Berarti dapat 1. Yang kedua, ya, kita mau cari sudut PRQ. Saya gambarkan dulu PRQ. Ini sudut 50. Ini adalah segitiga sama kaki. 50 derajat. Berarti sudut ini, R ini, harus sama dengan sudut P. Ya. Ini juga sama. X di sini saya buat, berarti di sini X. Jumlah sudut segitiga PRQ, jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Artinya X tambah 50 itu harus sama dengan 180 ya. Jumlah sudut segitiga 180, diingat ya adik-adik sekalian. X tambah X itu adalah 2.
2X sama dengan 180 derajat kurang 50 derajat. Sama dengan kita kurangkan dulu, 180 kurang 50 itu adalah 130 ya. Maka 2X sama dengan 130 derajat, maka X sama dengan 130 bagi 2, yaitu 65 derajat. Berarti ini 65, ini juga 65. Berarti bisa dong dapat hasilnya bahwa sudut PRQ ini sama dengan 65 derajat ya. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui belah ketupat KLMN dengan luasnya ada 135. Jika panjang diagonalnya KM 18, tentukan panjang LN. Pertama kita gambarkan dulu belah ketupat tersebut ya. Diketahui panjangnya luasnya 135 dan panjang KM itu 18 cm. Yang luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 itu KM, diagonal 2 itu adalah LN ya. Berarti luasnya ada 135 ya. Masukkan luas belah ketupat setengah kali KM kali LN. Berarti 135 sama dengan setengah kali 18. LN itu belum diketahui. Ini 18 mati, 18 bagi 2 adalah 9 ya. Maka 135 sama dengan 9 kali LN. Maka LN sama dengan 135 bagi 9 sama dengan 15 cm. Maka panjang diagonal kedua sama dengan 15 cm. Baiklah, terima kasih buat adik-adik sekalian untuk video kali ini. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya tentang bangun datar juga mengenai yang trapesium dan layang-layang. Untuk lebih mematangkan, coba bisa dilatih soal berikut ini.